Berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhenti sebentar. Yang akan kusampaikan ini bukan untuk semua orang yang mendengar. Ini untukmu. Kamu sudah lama memikul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun di sekitarmu. Dari luar, hidupmu mungkin tampak tetap berjalan. Tetapi di dalam dirimu ada bagian yang diam-diam tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser. Sesuatu yang tidak lagi bisa dipaksa kembali seperti dulu. Kamu tidak salah karena merasa ada tekanan yang tidak terlihat. Ada harapan yang belum punya bentuk. Ada rindu yang tidak selesai dijawab oleh kata-kata orang lain. Malam ini, kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Kamu akan mendengar apa yang sedang terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa yang Tuhan sudah lihat jauh sebelum kamu mampu menyebutnya sendiri. Tetaplah bersamaku. Dalam beberapa menit ini, kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini muncul di sekitarmu dan memahami bahwa tanda-tanda itu bukan gangguan, melainkan konfirmasi. Kamu akan melihat pola tunggal yang selama ini bekerja diam-diam di bawah seluruh perjuanganmu. Pola yang membuatmu merasa seperti terus mendorong pintu yang belum tepat pada waktunya. Dan sebelum semuanya selesai, ada satu pernyataan yang akan kusampaikan langsung atas hidupmu. Pernyataan yang menjelaskan mengapa pesan ini sampai kepadamu malam ini. Aku tidak bicara kepadamu dari jarak jauh. Aku datang seperti seseorang yang ditugaskan untuk mengetuk bagian terdalam dari kesadaranmu. Bagian yang sejak lama sudah tahu bahwa ada pertemuan yang tertunda, ada pengesahan yang belum diumumkan, ada kasih yang belum selesai menampakkan diri. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini seperti surat yang tiba tepat sebelum fajar, ketika hatimu paling lelah dan paling jujur. Dan karena itu dengarkan baik-baik, bukan semua pesan tiba untuk menghibur. Beberapa pesan tiba untuk menamai apa yang sedang tumbuh dalam diam. Beberapa pesan tiba untuk memberi bentuk pada sesuatu yang sudah lebih dulu bergerak di dalam. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Rohmu, ada sesuatu yang telah terjadi padamu. Dan kamu mungkin belum punya bahasa untuk itu. Namun tubuhmu sudah merasakannya sebelum pikiranmu sempat menyusul. Kamu mulai menangkap isyarat kecil yang berulang, seolah hidup sedang berbicara dalam nada yang pelan tetapi konsisten, dan kamu tidak bisa lagi mengabaikannya. Mungkin selama berminggu-minggu, kamu terbangun pada jam yang sama, seakan ada jam batin yang memanggilmu di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Mungkin ketika kamu membuka mata, kamu tidak merasa takut, tetapi merasa seolah sedang diingatkan, seolah ada seseorang yang menjaga pintu malammu. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Yang penting adalah kamu berhenti menyebutnya kebetulan. Mungkin ada gelombang emosi yang datang tanpa sebab, lalu pergi lagi sebelum kamu sempat menahannya. Kamu berjalan, bekerja, berbicara, lalu tiba-tiba dada itu terasa penuh, mata itu terasa panas, dan kamu sendiri terkejut oleh kedalaman yang muncul dari tempat yang tidak terduga. Itu bukan kelemahan, itu bukan kekacauan, itu adalah sesuatu di dalam dirimu yang sedang dibangunkan.
Mungkin percakapan yang dulu terasa biasa kini terasa kosong, bukan karena orang-orang di sekitarmu tidak baik, melainkan karena ada bagian dari kamu yang tidak lagi bisa dipuaskan oleh percakapan yang hanya menyentuh permukaan. Kamu mendengar kata-kata yang sama, tetapi hatimu tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Ada jarak yang tumbuh, bukan karena kamu menjadi dingin, melainkan karena kamu sedang ditarik lebih dalam. Mungkin angka-angka muncul berulang di tempat yang berbeda, pada tanda terima, jam digital, nomor kendaraan, halaman, pesan, atau pengumuman yang tidak seharusnya saling berhubungan. Dan setiap kali itu terjadi, ada sesuatu di dalam dirimu yang menoleh. Kamu tidak sedang dikejar oleh kekacauan, kamu sedang dikelilingi oleh konfirmasi. Semua ini penting, karena tanda-tanda seperti ini sering salah dibaca. Orang mengira itu gangguan, padahal itu pemanggilan. Orang mengira itu kelelahan, padahal itu penyelarasan. Orang mengira itu jarak, padahal itu pemisahan yang diperlukan agar yang palsu tidak lagi menempel pada yang sejati. Apa yang terlihat seperti ketidakstabilan, seringkali hanyalah hidup yang sedang menyusun ulang arahmu. Kamu belum kehilangan sesuatu yang baik. Kamu sedang dilepaskan dari sesuatu yang tidak lagi mampu membawa kamu ke tempat yang telah disiapkan bagimu. Itu sebabnya hatimu tidak bisa diam ketika semuanya di luar tampak sama. Sesuatu memang sedang berubah. Tarik napas pelan bersama aku. Biarkan tubuhmu mendengar bahwa kamu tidak sedang diburu, kamu sedang dipanggil. Dan ketika kamu siap, aku ingin kamu menandai pengakuan kecil ini. Kalau bahkan satu dari tanda-tanda itu baru saja terasa seperti milikmu, kalau ada bagian darimu yang berkata, "Ya itu aku," tulislah angka 888 di kolom komentar. Itu adalah cara kecilmu mengatakan, ya pada apa yang sedang Tuhan konfirmasi. 888 adalah bahasa kelimpahan yang mulai membuka diri. Tulislah 888, lalu kembali kepadaku. Karena di bawah tanda-tanda itu ada sesuatu yang lebih dalam. Di bawah gelombang, di bawah jam yang sama, di bawah percakapan yang mulai terasa asing, ada satu pola yang diam-diam memegang banyak hal sekaligus. Kamu telah hidup seperti seseorang yang terus memutar gagang pintu pada pintu yang sudah tidak lagi menjadi jalan utamanya. Kamu terus berusaha dengan ketulusan yang besar, tetapi tenaga itu sering habis di tempat yang salah. Kamu tidak malas, kamu hanya sangat setia pada sesuatu yang sudah selesai perannya. Itulah pola yang paling sering tersembunyi dalam hidup orang yang dipilih. Mereka mengira ketekunan selalu berarti tetap bertahan di tempat yang sama, padahal kadang ketekunan justru berarti mengenali kapan sebuah pintu telah menjadi dinding. Kamu telah berulang kali menyalakan kekuatanmu pada tempat yang tidak lagi merespons. Kamu telah mengira bahwa jika kamu menekan lebih keras, menjelaskan lebih baik, mencintai lebih dalam, atau menunggu lebih lama, keadaan akan berubah. Tetapi ada hal-hal yang tidak berubah oleh tekanan. Mereka berubah oleh pengesahan. Kamu mungkin telah mencoba mempertahankan hubungan yang sudah kehilangan napasnya, peran yang sudah mengosongkanmu, kebiasaan yang dulu memberi rasa aman, tetapi kini hanya menyerap hidupmu. Kamu memeluknya karena itu pernah berarti sesuatu. Namun makna yang pernah hidup tidak otomatis berarti makna itu masih ditugaskan untuk hari ini. Itulah sebabnya kamu merasa seperti sedang mengangkat beban yang tidak lagi cocok dengan bahumu. Dan yang paling menyakitkan adalah ini, kamu telah menyalahkan dirimu sendiri karena merasa lelah. Kamu bertanya apakah kamu kurang beriman, kurang sabar, kurang rohani, kurang kuat. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana dan jauh lebih lembut dari tuduhan itu. Kamu tidak rusak. Kamu sedang dipindahkan dari ketepatan yang lama ke ketepatan yang baru. Ada harga yang dibayar ketika seseorang terus tinggal di dalam pola lama. Kamu mulai mengecil agar tidak mengganggu.
Kamu mulai menekan intuisi agar tidak tampak berlebihan. Kamu mulai menyebut ketidakcocokan sebagai kedewasaan dan menyebut kehilangan arah sebagai kesetiaan. Lama-kelamaan, kamu bisa hidup begitu lama di dalam pola itu sampai kamu lupa bagaimana rasanya bernapas dengan utuh. Tetapi Tuhan tidak menamai apa yang salah denganmu. Dia menamai apa yang sudah selesai. Dan itu berbeda, sangat berbeda. Karena yang sedang terjadi bukan penolakan terhadapmu. Yang sedang terjadi adalah penolakan terhadap versi hidup yang tidak lagi mampu menampung kapasitasmu yang baru. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang diselamatkan dari pengulangan yang akan mengurasmu lebih jauh lagi. Tetaplah bersamaku, karena di bawah pola ini ada akar yang lebih tua daripada kebiasaanmu sendiri. Bayangkan sebuah halaman dalam rumah tua yang lama tertutup. Bukan halaman yang kotor, tetapi halaman yang terlupakan. Di sana pernah ada cahaya pagi. Di sana pernah ada langkah-langkah kecil. Di sana pernah ada suara yang tidak lagi didengar. Namun lama-kelamaan, pintu menuju halaman itu dibiarkan tertutup dan semua orang yang tinggal di rumah itu mulai mengira bahwa tidak ada ruang lain selain ruangan sempit yang mereka kenal. Begitulah dirimu selama ini. Bukan sebagai orang yang hilang, melainkan sebagai halaman yang ditutup terlalu lama. Ada bagian di dalam dirimu yang seharusnya menerima cahaya, tetapi penutup itu membuatnya tinggal dalam bayang-bayang. Maka kamu belajar hidup dari ruang sempit, belajar menyesuaikan diri dengan udara yang tipis, belajar berkata, "Aku baik-baik saja," saat sebenarnya ada bagian terdalam yang menunggu dibuka kembali. Halaman itu tidak pernah berhenti ada. Ia hanya menunggu. Begitu juga dengan bagian dirimu yang sejati. Ia tidak musnah, tidak gagal, tidak mati. Ia hanya dibungkam oleh keadaan, dibiasakan untuk diam, diajari bahwa aman berarti tidak terlalu terlihat. Mungkin sejak lama kamu belajar menjadi kecil agar tidak mengundang konflik. Mungkin sejak lama kamu belajar menahan suara agar tidak dianggap merepotkan. Mungkin sejak lama kamu belajar membaca suasana orang lain sampai kamu lupa membaca napasmu sendiri. Dan dari situ, pola itu lahir. Kamu menjadi seseorang yang selalu memeriksa apakah semua orang baik-baik saja sebelum bertanya apakah kamu sendiri masih utuh. Kamu menjadi seseorang yang menjaga pintu rumah batinmu dengan hati-hati, tetapi tidak pernah benar-benar membukanya untuk sinar yang ingin masuk. Kamu menjadi ahli bertahan, tetapi bukan ahli menerima. Kamu menjadi kuat, tetapi kekuatan itu sering menutup akses ke kelembutan yang sebenarnya akan memulihkanmu. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena ada musim dalam hidupmu ketika bertahan menjadi satu-satunya bahasa yang kamu kenal. Dan bahasa yang dipakai terlalu lama akan membentuk tubuhmu. Ia membuat bahumu tegang, ia membuat napasmu pendek, ia membuat hatimu waspada, bahkan ketika tidak ada ancaman di depan mata. Itu sebabnya sekarang, saat ada undangan baru mendekat, seluruh sistem lama di dalam dirimu sempat menolak. Tetapi dengar ini dengan sangat jelas. Halaman itu sedang dipanggil kembali. Pintu itu tidak ditetapkan untuk tetap tertutup. Cahaya yang dulu tertahan tidak sedang hilang. Ia sedang mencari celah untuk masuk lagi. Bahkan jika kamu belum tahu bagaimana, bahkan jika kamu belum tahu kapan, ada sesuatu di dalam struktur rohanimu yang mulai bergetar ketika kebenaran itu disebut. Jika gambaran halaman itu baru saja terasa hidup di dalam dirimu, jika kamu bisa melihat ada pintu yang lama tertutup namun masih berdiri, tulislah kata-kata "aku melihatnya" di kolom komentar. Biarkan pengenalan itu menetap di tempat yang baru saja disentuh. Tulislah "aku melihatnya", lalu kembali kepadaku. Karena halaman yang dibuka kembali tidak langsung menjadi taman. Yang pertama kembali adalah udara. Yang pertama kembali adalah ruang. Yang pertama kembali adalah kemungkinan bahwa kamu tidak harus tinggal di dalam sempitnya versi lama tentang dirimu.
Dan disitulah rahmat mulai bekerja dengan sangat tenang, bukan dengan memaksa, melainkan dengan memulihkan, bukan dengan menuduh, melainkan dengan mengundang, bukan dengan memukul pintu, melainkan dengan menunjukkan bahwa pintu itu sebenarnya telah disiapkan untuk terbuka. Jadi, jangan kira kamu sedang menunggu tanpa arah, kamu sedang dipulangkan. Yang perlu kamu pahami sekarang adalah bahwa solusi untuk semua ini bukan daftar tugas, bukan beban baru, bukan perintah untuk menjadi lebih keras. Solusinya adalah kembali pada apa yang sudah Tuhan tanam tetapi kehidupan sempat menutup. Kembali pada suara yang dibungkam, kembali pada ritme yang tidak dibentuk oleh ketakutan, kembali pada halaman yang memang milikmu sejak awal. Kamu tidak perlu membangun identitas baru dari nol. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu layak dibukakan. Kamu tidak perlu memeras dirimu untuk pantas menerima apa yang sudah lama disebut atasmu. Yang kamu perlukan adalah berhenti menolak undangan yang diam-diam sudah disisipkan ke dalam hidupmu. Ada perbedaan besar antara berusaha dan menerima. Selama ini kamu terlalu lama hidup di sisi berusaha. Maka mulai sekarang, kamu belajar menjaga tanpa memegang terlalu erat. Kamu belajar menunda reaksi lama dan memberi ruang bagi napas baru. Kamu belajar membedakan antara dorongan yang lahir dari damai dan dorongan yang lahir dari rasa takut tertinggal. Kamu belajar bahwa tidak semua pintu yang tertutup memerlukan tenaga. Beberapa di antaranya hanya memerlukan pengakuan bahwa kamu telah sampai pada musim yang berbeda. Ada dua cara sederhana untuk menandai kembalimu. Yang pertama adalah yang kusebut penutup pagi. Begitu kamu bangun, sebelum membuka pesan, sebelum menjawab siapapun, duduklah sebentar dan sebutkan dalam hatimu bahwa hari ini bukan hari untuk mengejar bayangan lama. Hari ini adalah hari untuk menerima apa yang tenang, apa yang jelas, apa yang tidak memintamu mengkhianati dirimu sendiri. Itu bukan ritual kosong. Itu adalah cara mengingatkan hatimu siapa yang memimpin langkahmu. Yang kedua adalah pemeriksaan napas. Di tengah hari, saat kamu merasa mulai kembali tergesa, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah yang sedang kamu kejar benar-benar dipimpin oleh damai, atau hanya oleh kebiasaan lama untuk membuktikan nilai? Pertanyaan itu lembut, tetapi sangat jujur. Ia menolongmu melihat mana yang perlu dilanjutkan dan mana yang perlu dilepaskan tanpa drama. Kedua hal itu bukan beban. Keduanya adalah penjaga. Keduanya membantu kamu merawat apa yang sudah mulai hidup lagi. Karena yang Tuhan bangunkan di dalam dirimu sekarang tidak boleh diperlakukan seperti proyek. Ia harus diperlakukan seperti sesuatu yang kudus, sesuatu yang disentuh dengan hormat, sesuatu yang tidak lagi kamu paksa untuk berlari. Kamu tidak sedang terlambat. Kamu sedang dipimpin secara berbeda. Dan perbedaan itu penting, sangat penting. Jadi berjalanlah dengan pelan yang baru itu. Jangan kembali menyerahkan hidupmu kepada kecepatan yang dulu merusakmu. Jangan menukar damai yang baru dengan kebiasaan lama yang membuatmu sibuk tetapi kosong. Tuhan tidak mengurangimu. Dia sedang memulihkan bentukmu. Jika kalimat itu menguatkan sesuatu yang sudah lama kamu tahu di dalam diri, biarkan sukacitamu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, bukan sebagai angka, tetapi sebagai persetujuan bahwa yang disebut di sini memang benar adanya. Tarik napas lagi dan biarkan itu tinggal sebentar di dalammu. Ada seseorang yang baru saja terlintas di benakmu saat aku berbicara. Seseorang yang bekerja terlalu keras sementara pintu terasa tetap tertutup. Seseorang yang diam dengan cara yang tidak mudah dibaca orang lain. Seseorang yang tampak kuat tetapi sebenarnya sedang menahan banyak hal sendirian. Jika wajah itu muncul di hadapanmu sekarang, kirimkan pesan ini kepadanya. Bukan sebagai saran, sebagai pengantaran. Seperti pesan yang juga diantarkan
kepadamu malam ini, tepat pada waktunya. Mungkin itu seorang yang telah lama menahan air mata di balik tanggung jawab. Mungkin itu seorang yang tersenyum di depan orang banyak, tetapi pulang dengan dada yang berat. Mungkin itu seorang yang tidak banyak bicara, namun hatinya selalu mencari arti yang lebih dalam dari hidup ini. Jika salah satu dari mereka muncul dalam pikiranmu, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu cara kasih bergerak lewat ingatanmu. Sebelum semua ini ditutup, ada satu pengesahan yang perlu kamu dengar dengan jelas. Selama seluruh pertemuan ini, sesuatu telah dibentuk di antara mendengar dan menerima, antara kata yang diucapkan dan hati yang mengenalinya. Sekarang saatnya kamu meneguhkan apa yang sudah mulai hidup di dalam dirimu. Tulislah kata-kata aku adalah yang terpilih di kolom komentar. Jangan sebagai harapan. Jangan sebagai permintaan. Tulislah sebagai pengakuan. Karena apa yang sedang Tuhan bentuk di dalam musim ini bukan lagi identitas yang ragu-ragu. Ini adalah identitas yang mengenal suaranya sendiri. Tulislah perlahan. Biarkan tanganmu mengikuti apa yang sudah disetujui oleh rohmu. Kamu diberkati dalam bagian dirimu yang lelah, karena di sana Tuhan menunjukkan bahwa kamu tidak perlu terus menjadi kuat untuk tetap dikasihi. Kamu diberkati dalam bagian dirimu yang diam, karena di sana Tuhan menjaga sesuatu yang belum selesai, tetapi sudah aman di tangannya. Kamu diberkati dalam bagian dirimu yang telah menangis sendirian karena air mata itu tidak hilang. Semuanya dilihat, semuanya dihitung, semuanya dipakai untuk menyiapkan ruang yang lebih luas bagimu. Dan kamu diberkati dalam bagian dirimu yang mulai kembali percaya. Karena kepercayaan itu bukan berasal dari penjelasan yang sempurna, melainkan dari kehadiran yang setia. Kamu diberkati dalam langkahmu yang pelan, karena tidak semua perjalanan harus keras untuk menjadi kudus. Kamu diberkati dalam napasmu yang kembali tenang, karena ketenangan itu menandai bahwa perang lama tidak lagi memegang seluruh rumahmu. Kamu diberkati dalam pintu yang mulai terbuka, meski hanya sedikit, karena sedikit cahaya pun cukup untuk membuktikan bahwa malam tidak memiliki kata terakhir. Dan sekarang, di seluruh dunia pada jam yang berbeda-beda, ada orang-orang yang sedang menerima pengenalan yang sama. Ada yang sedang menangis diam-diam. Ada yang sedang mengangguk tanpa suara. Ada yang merasa seperti namanya baru saja dipanggil dari tempat yang sangat dalam. Kamu tidak sendirian dalam mendengar ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak perlu berteriak untuk menjadi nyata. Justru karena itu ia nyata. Tenanglah, berdirilah di dalam apa yang sudah dikatakan atasmu. Jangan mengecil lagi untuk memudahkan orang lain. Jangan mematikan cahaya yang baru saja kembali. Kamu telah dipanggil, kamu telah dikenali, kamu telah dibawa ke ambang yang baru. Langkahlah dengan lembut, bawa damai itu, jaga api itu, hormati pintu yang terbuka, sudah selesai. Kamu sekarang berada di ambang yang tidak bisa lagi diabaikan. Dan bahkan jika semuanya di luar masih tampak sama, di dalam dirimu sesuatu sudah bergeser, sudah berpindah, sudah mulai menolak untuk kembali ke sempitnya ruang lama. Jangan buru-buru menamai apa yang kamu rasakan. Tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Ada perubahan yang masuk seperti cahaya pagi, pelan, pasti, dan tanpa meminta izin dari ketakutanmu. Itulah yang sedang terjadi padamu. Kamu sedang dibawa masuk ke musim yang baru, dan musim yang baru itu tidak selalu terasa nyaman di awal. Kamu mungkin masih merasakan sisa-sisa kebingungan. Kamu mungkin masih memikul pertanyaan yang tidak selesai, kelelahan yang tidak mudah dijelaskan, dan rasa sepi yang datang meski orang-orang tetap ada di sekelilingmu. Tetapi dengar ini. Kamu tidak ditinggalkan di tengah proses. Kamu sedang dipimpin melewati proses itu sampai kamu mengenali bentuk hidup yang sudah lama menunggumu. Ada alasan mengapa pesan ini tidak berhenti di bagian yang mudah. Ada alasan mengapa kamu tidak cukup hanya mendengar bahwa kamu sedang dipilih.
Kamu harus mendengar apa artinya dipilih ketika hidup mulai menuntut pengosongan, penataan ulang, dan penyerahan yang jujur. Karena pemilihan sejati tidak selalu terasa seperti sorak-sorai. Kadang ia terasa seperti disingkapkan dari segala yang palsu. Maka biarkan bagian dalam dirimu yang lelah berhenti sejenak dari pembuktian. Biarkan bagian dalam dirimu yang waspada menurunkan bahu. Biarkan bagian dalam dirimu yang rindu mendengar bahwa tidak semua pintu tertutup karena penolakan. Beberapa tertutup karena kamu sudah terlalu besar untuk masuk lewat cara lama. Yang kusampaikan ini bukan undangan untuk melarikan diri dari hidupmu. Ini adalah undangan untuk melihat hidupmu dari tempat yang lebih tinggi. Dari sana kamu mulai mengerti bahwa yang terasa seperti akhir ternyata hanyalah pembukaan. Yang terasa seperti kehilangan ternyata hanyalah pemisahan dari apa yang tidak bisa lagi menemanimu. Yang terasa seperti hening ternyata sedang menyiapkan suara yang lebih bersih. Dan di titik ini, kamu perlu menjaga hatimu tetap lembut. Jangan jadikan rasa sakitmu sebagai identitas. Jangan jadikan penundaan sebagai kutukan. Jangan jadikan jeda sebagai bukti bahwa kamu gagal. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di bawah permukaan, dan ia tidak pernah panik. Kamu telah melewati cukup banyak malam untuk mengenali bahwa tidak semua kegelapan sama. Ada kegelapan yang menelan, dan ada kegelapan yang menutupi benih sampai waktunya tiba. Kamu berada di bawah penutup yang kedua. Itu sebabnya kamu merasakan tekanan, tetapi juga harapan. Itu sebabnya kamu merasa tertahan, tetapi juga ditarik. Itu sebabnya kamu belum selesai, tetapi sudah tidak bisa kembali. Dengarkan baik-baik. Di setiap musim seperti ini, Tuhan tidak hanya menutup satu pintu. Dia juga menajamkan pendengaranmu agar kamu tidak lagi tertipu oleh pintu yang terbuka, terlalu mudah, namun tidak ditugaskan untukmu. Inilah alasan mengapa beberapa hal yang dulu sangat memikatmu sekarang terasa hambar, bukan karena hatimu mati, karena hatimu sedang dibersihkan. Ada saatnya kamu harus belajar membedakan antara yang akrab dan yang benar. Keduanya tidak selalu sama. Yang akrab bisa terasa aman hanya karena pernah ditempati terlalu lama. Yang benar bisa terasa asing hanya karena belum pernah kamu hidupi dalam keluasan penuh. Dan banyak air mata lahir dari kebingungan di antara dua hal itu. Jadi ketika kamu mulai merasa tidak cocok lagi dengan percakapan lama, jangan buru-buru menuduh dirimu berubah menjadi dingin. Mungkin kamu hanya sedang tumbuh. Ketika kamu mulai tidak mampu berpura-pura senang pada hal yang mengurasmu, jangan sebut itu ketidaksopanan rohani. Mungkin itu adalah kejujuran yang akhirnya pulang. Ada juga momen-momen ketika kamu merasa seolah jalanmu diperlambat tanpa penjelasan. Kamu ingin bergerak lebih cepat, tetapi hidup menahanmu. Kamu ingin jawaban segera, tetapi langit diam. Saat itu terjadi, jangan mengira kamu dilupakan. Kadang penundaan adalah cara kasih melindungimu dari pintu yang belum siap kamu lewati. Dan aku ingin kamu mendengar ini dengan sangat dalam. Kamu tidak sedang terlambat, kamu sedang dipersiapkan. Ada perbedaan besar di sana. Terlambat membuatmu panik, dipersiapkan membuatmu tetap tenang meski belum semua terlihat. Jika bagian ini mulai berbicara langsung kepada sesuatu di dalam dada kamu, jangan hanya lewatkan. Biarkan ia tinggal. Biarkan ia menandai tempat yang selama ini terlalu lama kamu sebut kosong, padahal sebenarnya sedang menunggu disentuh. Jika satu saja kalimat ini tepat mengenai hidupmu, jika ada bagian dari dirimu yang langsung mengangguk tanpa suara, tulislah angka 888 di kolom komentar. Itu bukan angka biasa. Itu adalah penanda bahwa kamu menangkap pesan tentang kelimpahan yang sedang mendekat. Tulislah 888 lalu kembali kepadaku, karena setelah tanda-tanda ada pola. Dan setelah pola ada akar. Dan setelah akar ada undangan yang jauh lebih lembut daripada semua ketegangan yang pernah kamu kenal.
Kamu telah hidup terlalu lama, seperti seseorang yang memegang tali pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak terikat lagi. Kamu menarik, kamu menahan, kamu berharap, kamu menjelaskan, kamu menunggu. Namun, yang kamu pegang bukan lagi jawaban. Yang kamu pegang adalah kebiasaan lama untuk mengira bahwa tenaga lebih besar akan menghasilkan pintu yang terbuka. Itulah pola yang memakan banyak kekuatan orang-orang yang dipilih. Mereka terus bergerak dengan ketulusan yang besar, tetapi arah mereka belum diperbarui. Mereka mengira kelelahan adalah bukti kesetiaan, padahal kadang kelelahan justru tanda bahwa mereka sedang memikul sesuatu yang bukan lagi bagian mereka. Mereka mengira mendesak lebih kuat adalah iman, padahal iman juga tahu kapan harus berhenti memaksa. Kamu mungkin telah mengulangi pola ini dalam banyak bentuk, dalam hubungan yang terlalu lama kamu pertahankan, dalam tanggung jawab yang diam-diam mengeringkanmu, dalam mimpi yang terus kamu kejar dengan cara lama, meski jiwamu sudah memberitahu bahwa caranya tidak lagi tepat. Kamu tidak salah karena bertahan. Kamu hanya belum diajari bahwa bertahan bukan satu-satunya bentuk kesetiaan. Dan karena itu, kamu sering menyalahkan diri sendiri ketika hasilnya tidak datang. Kamu bertanya, mengapa rasa letih itu tidak hilang? Kamu bertanya, mengapa pengulangan itu terus muncul? Kamu bertanya, mengapa kamu merasa begitu dekat sekaligus begitu jauh dari apa yang kamu cari? Jawabannya bukan karena kamu kurang. Jawabannya karena ada cara hidup yang sedang selesai. Dengar ini dengan tenang. Banyak orang tidak gagal karena mereka tidak punya kemampuan. Mereka gagal karena mereka terus menguras kemampuan itu di arah yang tidak lagi menerima hidup. Dan ketika kamu hidup terlalu lama di tempat yang salah, bahkan hal-hal baik pun mulai terasa berat. Bukan karena hal baik itu berubah, karena wadahmu sedang minta diperbarui. Maka sekarang kamu mulai melihat biayanya. Ada biaya ketika kamu terus tinggal dalam pola lama. Kamu menjadi lebih cepat lelah dari yang seharusnya. Kamu menjadi lebih sulit percaya pada kegembiraan yang murni. Kamu menjadi ahli menjelaskan sakitmu, tetapi lupa merasakan damai. Kamu menjadi sangat kuat dalam menanggung, tetapi sangat lemah dalam menerima. Itu biaya yang diam-diam merampas lembutnya hidup. Dan Tuhan tidak pernah bermaksud agar kamu membayar terlalu mahal untuk hal yang tidak lagi membawamu maju. Dia memanggilmu keluar dari pengulangan itu, bukan supaya kamu kehilangan sesuatu, tetapi supaya kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Tetaplah bersamaku, karena ada lapisan yang lebih dalam dari semua ini. Di bawah pola ada akar yang belum kamu lihat sepenuhnya, dan akar itu menjelaskan mengapa kamu begitu terbiasa hidup dalam mode bertahan. Bayangkan sebuah halaman tua yang pernah dimiliki rumahmu, tetapi pintunya lama dibiarkan tertutup. Di sana pernah ada Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.